Bagaimana harimu, Tuan Putri? Pada suatu masa, hiduplah seorang gadis bernama Athena. Apakah kau sudah subscribe Boa Fairy Tales? Sudah belum? Apa? Athena adalah murid yang baik dan cantik di sekolah sihir kerajaan. Tapi dia merasa sangat tidak aman. Dia selalu menganggap dirinya lemah dan tidak kompeten. Athena hidup dalam pengasingan dengan sedikit teman dan hasil akademis yang buruk. Dia juga tidak pernah berani keluar dari zona amannya. Karena kesepian, dia sering pergi sendirian di tempat-tempat sepi. Suatu hari saat menjelajah, Athena menemukan 2 ekor rusa terperangkap dalam jebakan penyihir jahat. Hatinya yang baik tidak bisa mengabaikan situasi ini. Apa? Bagaimana bisa semudah itu? Rusa yang terperangkap itu ternyata adalah seorang dewi. Athena tanpa sadar telah menyelamatkannya dan menjadi pelayan setianya. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, sang dewi memutuskan untuk memberikan Athena Alice, nama pelayan iblisku. Tapi bagaimana caranya? Terjadi begitu saja. Aku pergi sekarang. Tunggu sebentar. Sejak saat itu, kehidupan Athena berubah selamanya. Dia tidak ingin berada dalam situasi ini. Siapa yang tidak takut jika iblis nakal mengikuti mereka? Athena sangat takut untuk membicarakannya atau memperkenalkan Alice kepada orang lain. Namun lambat laun, Athena menyadari bahwa iblis itu tidaklah jahat. Setiap kali dia menemui masalah, Alice selalu datang menyelamatkannya tanpa menunggu perintah. Hamba iblis itu berusaha keras membantu Athena meningkatkan kemampuan sihirnya. Apa yang kau lakukan? Dapat dimengerti jika lambat laun, Athena memiliki perasaan kepada pelayannya. Namun seperti apapun dia mengungkapkan perasaannya, pelayan setianya itu selalu menolaknya. Kenapa kau tidak mengerti? Apakah kau bodoh? Kalian manusia tidak akan berumur panjang. Alice pernah mencintai Minerva, seorang gadis manusia. Ketika Minerva pergi, dia sangat patah hati, sehingga dia mulai membenci manusia karena kelemahannya. Athena tidak mampu membuat hati iblis itu berubah, kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi pada hari itu. Lucifer, mantan Tuan Alice, ingin menghancurkan Athena agar Alice bisa kembali melayaninya. Tentu saja Alice tidak dapat menerima hal itu. Dia berhasil mengalahkan Lucifer, namun terluka parah dan sulit sembuh. Tangisan Athena sangat menyentuh hati bahkan sang dewi. Hanya ada satu obat untuk Alice, tapi obat itu sudah lama hilang. Untuk membantu Alice, Dewi memberi Athena kekuatan untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk menemukan obat itu. Aku telah mengubah penampilanmu. Kau tidak boleh memberitahu siapa dirimu, agar tidak merubah masa lalu. Carilah kuil Lucifer. Begitulah Athena melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan mulai perjalanannya untuk menyelamatkan orang yang dicintainya. Setelah berhari-hari mencari, Athena akhirnya sampai di kuil yang disebutkan Dewi. Di sana, dia dengan mudah menemukan sebuah wadah yang menurutnya adalah obatnya. Namun Athena salah. Itu bukanlah obat yang dia cari. Tapi, aku ucapkan terima kasih gadis muda telah menyelamatkanku. Aku Alice, pelayan iblis. Aku dikutuk untuk melayani orang lain selamanya. Lucifer, tuanku saat ini memenjarakanku di bot ini karena aku menolak melakukan perbuatan jahat untuknya. Sihir Lucifer melemah, kau membebaskanku. Sekarang kaulah tuanku. Siapa namamu? Karena tidak boleh mengungkapkan siapa dirinya, Athena menyebutkan nama pertama yang terlintas di benaknya. Minerva. Namaku Minerva. Sekali lagi, Athena dengan nama Minerva menjadi penguasa iblis. Karena kelemahan Alice, Athena menunda perjalanannya untuk merawatnya. Tentu saja Athena sangat bahagia bisa bersama kekasihnya. Namun, dia harus mempertahankan sikap dinginnya untuk menjaga agar tidak mengubah masa lalu. Namun terkadang takdir tidak dapat dihindari. Pria dari masa lalu ini bahkan lebih hebat daripada pria yang berhati dingin di masa depan. Siapa yang mampu menolak iblis tampan itu?
Hari demi hari, cinta mereka semakin dalam. Namun Athena tetap menyembunyikan siapa dirinya. Kau sudah sembuh sekarang. Sudah waktunya untukku pergi jauh. Tapi kenapa Minerva? Kenapa kau tidak memberitahuku alasannya? Aku akan kembali padamu suatu hari nanti. Aku berjanji. Mengetahui bahwa Athena tidak dapat dihentikan, iblis itu dengan enggan melepaskannya. Namun dia bertekad membantu Athena untuk terakhir kalinya dalam perjalanan mencari obat itu. Lucifer memiliki banyak kuil. Dia menyimpan obat yang kau cari di sini. Hati-hati, Lucifer mungkin telah memasang jebakan atau monster di dalam. Itu botolnya. Botol itu ada di sana. Tentu saja, untuk mencapai tujuan mereka bukanlah hal yang mudah. Lucifer telah menempatkan seorang penyihir jahat untuk menjaga kuil. Kembalikan. Pasangan pelayan dan tuannya itu mencoba melarikan diri, namun Alice tahu itu mustahil. Pergilah, aku akan mengulur waktu untukmu. Tapi... Ayo pergilah sekarang. Penyihir wanita itu sepertinya tak asing bagi Athena, namun dia tidak memperhatikan. Dia harus segera melakukan perjalanan kembali ke masa depan. Namun, Athena tidak tega meninggalkan kekasihnya. Sayangnya, gadis muda seperti Athena bukanlah tandingan penyihir jahat, anak buah Raja Iblis Lucifer. Dan Athena mengalami pukulan fatal hingga tidak dapat bertahan lagi. Dengan kekuatan terakhirnya, dia mati-matian mencoba mengirim obat itu kembali ke masa depan. Untungnya, sebelum Athena menghadapi bahaya, Alice tersadar dan mengalahkan penyihir itu. Athena tidak percaya bahwa penyihir itu adalah seorang yang dia kenal. Dia adalah dewi yang sama dari masa lalu, yang pikirannya dimanipulasi oleh Lucifer untuk menjadi pelayannya. Maaf, sudah terlambat. Tidak, Minerva, jangan tinggalkan aku. Minerva, itu dia, Dewi. Aku memberimu Alice. Tolong, temukan Athena. Tolong, temukan Athena. Seperti yang diduga, Minerva bukanlah orang asing. Jadi, akhirnya aku pergi. Athena tidak pergi, entah bagaimana. Dia kembali ke masa sekarang di mana Alice belum juga sadarkan diri. Tanpa pikir panjang, Athena dengan cepat memberikan Alice obat yang mereka peroleh setelah usaha yang melelahkan dari ratusan tahun yang lalu. Obat itu tidak hanya menyembuhkan sihir Lucifer, namun juga mengubah Alice menjadi manusia. Minerva, kini Athena sadar jika dia terjebak dalam identitas Minerva. Aku benar. Sejak pertama kali dia melihat Athena, sang dewi tahu dia adalah Minerva. Dia menyuruh Alice berpura-pura menjadi rusa agar punya alasan untuk bertemu Athena. Sang dewi sengaja mengubah Athena menjadi Minerva. Aku juga merapal mantra perlindungan untuk mengirimu kembali ke sini saat kau terkena seranganku. Aku sudah melunasi hutangku padamu. Sudah waktunya aku pergi. Selamat tinggal. Jadi, Athena, ternyata kau orang yang kucintai selama ini, bukan? Tidak, aku mencintaimu lebih dulu. Dan akhirnya, Alice menjalani hidup bahagia bersama orang yang dicintainya selama ratusan tahun. Menurut legenda, pada suatu masa ketika kekuatan gelap Ratu Iblis menutupi bumi, muncullah bunga 7 warna. Mereka mekar sepanjang tahun dan aroma harumnya menyebar ke segala penjuru. Semakin banyak bunga bermekaran, semakin berkurang kekuatan sang Ratu Iblis. Masyarakat menganggap bunga ajaib ini sebagai jimat untuk melawan kekuatan gelap. Bunga ini tercipta dari rambut Dewi Pelangi. Setiap hari saat dia menyisir rambutnya, helaian rambut yang rontok akan terbang ke bumi. Dewi Pelangi adalah salah satu dewi yang paling disayangi.
Dia memiliki rupa yang sangat cantik, lembut, dengan rambut 7 warna yang berkilauan. Namun dia lebih dikenal karena kebaikannya dalam membantu orang. Berkat Dewi Pelangi, hasil panen melimpah, dan kehidupan para petani menjadi sejahtera dan bahagia. Mengacu padanya, orang menyebutkan sebuah ayat. Saat pelangi mekar di atas kepala kita, hal-hal baik akan segera datang. Oh Dewa yang agung, terima kasih telah memberi kami Dewi yang luar biasa. Kekuatan Dewi Pelangi merupakan ancaman besar bagi Ratu Iblis. Sang ratu berusaha keras untuk menghancurkannya. Putraku, demi masa depan kaum kita para iblis, pergilah ke istana Dewi Pelangi dan curi beberapa helai rambutnya. Iya Bu, aku akan segera melaksanakan tugas ini. Henry memimpin pasukan iblis yang paling elit ke Istana Pelangi. Namun tentara iblis yang menggunakan kekuatan kegelapan tidak dapat mendekat karena aura pelangi yang melindungi sang dewi sangat kuat. Aku punya cara. Putra sang ratu iblis memutuskan untuk menyembunyikan kekuatan gelapnya dan sengaja melukai dirinya sendiri agar Dewi Pelangi menolongnya. Mendengar suara keras, Dewi Pelangi bergegas keluar. Lukamu sangat parah. Tinggallah di sini sampai lukamu sembuh. Dewi Pelangi merawat Henry dengan baik. Beberapa waktu lamanya tinggal di Istana Pelangi, putra Ratu Iblis tersentuh oleh kelembutan dan kebaikan sang Dewi. Cinta menggerakkannya, membuatnya menyayangi dan bahkan mendukung hal-hal baik yang dia lakukan. Melihat ketulusan Henry, sang Dewi pun jatuh cinta padanya. Mengetahui hal itu, Ratu Iblis sangat marah. Dia mendesak putranya berkali-kali melalui pasukan iblis, tetapi Henry masih ragu. Anak bodoh, dia berani tidak mematuhiku hanya karena seorang gadis. Dengan gusar, Ratu Iblis memanfaatkan kepergian sang Dewi dari istana, menyamar dan menyembunyikan kekuatannya untuk meyakinkan Henry. Kupu-kupu, beritahu Henry bahwa aku menunggunya di sini. Henry tidak punya pilihan selain menemui ibunya. Henry, aku tidak datang untuk berdebat denganmu. Aku tahu kau dan Dewi saling mencintai. Aku hanya ingin mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Semoga kalian berdua bahagia. Maaf kalau... Ada apa, Bu? Kebetulan, aku mendengar sendiri dari Dewi Cahaya. Dia mengatakan bahwa rambut 7 warna pelan-pelan akan menguras kekuatan Dewi Pelangi, lalu membuatnya semakin lemah. Semakin lama, rambut 7 warna itu akan semakin memperpendek usianya. Kasihan sekali, Dewi yang cantik dan baik hati itu. Benarkah? Tapi dia begitu sehat dan bahagia. Karena dia selalu berkorban untuk semua orang. Sang Dewi tidak ingin orang lain tahu dan mengkhawatirkannya. Maka dia berpura-pura. Terlepas dari perbedaan kita, aku mengakui dan menyadari aku sangat menyukainya. Cintamu telah meyakinkanku. Itu benar, namun bukan hanya aku. Kau juga harus meyakinkan para iblis. Itu juga yang harus kau lakukan. Saat dia datang ke Istana Bayangan, rambut 7 warnanya yang berkilauan itu akan berbahaya bagi para iblis. Kau tahu itu bukan, Henry? Selain cinta, ada banyak hal di dunia ini yang harus kita urus. Kau adalah kekasih Dewi Pelangi. Tapi di masa depan, kau akan menjadi Raja Iblis. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tidak bisakah ada cara untuk menyeimbangkan kedua posisi? Tentu saja. Kau tidak perlu lagi mencuri rambutnya seperti yang kita rencanakan. Cukup kau potong saja rambutnya. Oh ya, aku belum memberitahumu. Memotong rambutnya itu tidak akan mempengaruhi Dewi sama sekali. Dia akan tetap hidup sehat dan bahagia. Henry menghadapi dua kepentingan, kepentingan seluruh kerajaan iblis dan kepentingan dirinya sendiri. Dia sangat mengkhawatirkan Dewi. Dia pun memutuskan melakukan apa yang dikatakan ibunya. Suatu hari saat sedang menyisir rambut sang Dewi, Henry memotong rambutnya dengan belati berwarna gelap. Rambut sang Dewi dan helai-helai yang rontok seketika berubah menjadi hitam keruh. Sang Dewi perlahan melemah dan jatuh ke dalam tidur abadi. Sekeras apapun Henry berusaha membangunkannya, orang yang sangat dicintainya itu tidak dapat bangun. Henry hanya punya satu cara, berlutut di depan kuil cahaya,
memohon ibu baptis Dewi Pelangi untuk memberitahu caranya membangunkan dia. Dia rela untuk menukarnya dengan apapun. Pulanglah, Dewi Cahaya tidak ingin menemuimu. Dewi Pelangi sangat mencintaimu. Dia sedemikian baik sudah menyelamatkan hidupmu, tapi kau menyia-nyiakannya. Tolong sampaikan kata-kataku kepada Dewi Cahaya. Aku tahu dosa-dosaku tidak dapat dimaafkan. Tapi tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara membuatnya tersadar. Aku bersedia membayarnya dengan apapun, termasuk kehidupan iblisku ini. Menarik sekali. Bagaimana jika kutukar hidupmu dengan Dewi Pelangi, agar dia bangun saat ini juga? Lakukan, kumohon. Aku sama sekali tidak akan menolak. Kau tampaknya benar-benar tulus. Itu luar biasa, cinta iblis dan Dewi. Apakah menurutmu gadis bodoh itu tidak tahu? Aku mencintainya. Turunlah ke bumi dan kumpulkan warna paling cemerlang seperti warna rambut Dewi ke dalam botol ini. Itu adalah tugasmu. Jika kau menghadapi kesulitan, bukalah kantongnya. Aku akan menyelesaikan tugas ini secepat mungkin. Tempat pertama yang didatangi Henry saat datang ke bumi adalah ladang gandum yang sudah matang. Para petani sibuk memanen gandum. Setelah mendengar cerita Henry, mereka memberikan tanaman gandum mereka yang mengandung biji-bijian untuk menciptakan warna emas dalam botol ajaib. Setelah itu, Henry mendapat bantuan dari orang lain lagi di bumi. Sekelompok gadis desa memberinya warna ungu yang berasal dari karangan bunga, hijau dari semanggi berdaun 4 langkah dia dapatkan dari penebang kayu di hutan, merah cerah didapatkannya di kebun apel. Sedangkan warna biru sejuk berasal dari sebuah sungai yang bersih. Hari sudah sore. Para petani berkumpul di sekitar api yang hangat setelah seharian bekerja keras. Mereka mendoakan Dewi Pelangi di bawah api yang bersinar terang, berharap sang Dewi segera bangun. Aku sangat berterima kasih. Aku tahu kalian telah bekerja keras untuk mendapatkan hasil panen yang bagus. Mengapa kalian memberikannya padaku tanpa ragu? Mengapa kalian percaya padaku? Dewi Pelangi telah banyak membantu kami. Selama ini kami mendapatkan kedamaian dan panen yang begitu melimpah berkat rambutnya. Apa yang kami lakukan sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikannya. Ya, itu tidak cukup. Bahkan jika kami harus mengorbankan segalanya, kami bersedia. Terima kasih semuanya. Semua warna sudah hampir terkumpul, hanya nila. Kami tidak dapat menemukannya. Henry meletakkan tangannya di dada kirinya, berpikir. Malam tiba, Ratu Iblis dan tentara iblis datang. Ratu sangat marah karena Henry berani mencari cara untuk membangunkan sang Dewi. Kegelapan perlahan-lahan menelan api yang berkedip-kedip. Mengapa aku melahirkan anak yang tidak berguna sepertimu? Apakah kau akan melawanku? Melawan rakyatmu sendiri? Aku tidak menentangmu. Aku hanya menentang apa yang salah. Aku bisa menjadi apapun, iblis, dewa, atau manusia. Tapi aku tidak ingin melakukan hal buruk lagi. Iblis yang menginginkan hati yang baik. Ini adalah hal yang paling lucu yang pernah kudengar, nak. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti orang-orang yang tidak bersalah lagi. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Prajurit iblis, hancurkan semuanya. Henry tidak ingin iblis menyakiti manusia di bumi. Tetapi dia sendiri tidak dapat melawan seluruh pasukan iblis. Dia membuka kantong yang diberikan Dewi kepadanya. Dewi pun muncul. Dari kantong itu, segerombolan kunang-kunang berkilauan berterbangan keluar. Kau meminta bala bantuan? Tidak ada gunanya. Sekarang gelap, dan kekuatan Dewi Cahaya tidak bisa melawan kegelapan. Saat ini, hanya kemunculan pelangi yang akan bisa menyelamatkanmu. Sejauh yang ku tahu, pekerjaanmu itu, kau belum menyelesaikannya, bukan? Pelangi, aku akan membawamu kembali. Oh, menyentuh sekali. Bagaimanapun, semuanya akan segera berakhir. Demi ikatan ibu dan anak di antara kita, aku mempersilahkanmu untuk mengucapkan kata-kata terakhir untuknya. Dewi Cahaya, aku bersumpah mengorbankan hatiku yang dipenuhi kegelapan menjadi warna nila untuk rambut Dewi Pelangi. Tanpa menunggu Dewi Cahaya menjawab, atau Ratu Iblis memiliki kesempatan untuk menghentikannya, Henry seketika berubah menjadi bunga nila di rambut Dewi. Kau gila! Mengorbankan
mengorbankan hidupmu hanya untuk seorang gadis. Ratu Iblis tidak memiliki kesempatan lagi. Seberkas cahaya memancar, dan rambut Dewi berubah menjadi 7 warna, tumbuh lebih berkilau dan cemerlang dari sebelumnya. Sang Dewi perlahan membuka matanya. Aku tidak dapat melihat. Cepat, kembali ke istana bayangan sekarang. Hah? Dewi Cahaya, di mana Henry? Dewi Cahaya tidak mengatakan apa-apa. Matanya sedih. Dia mengulurkan tangan dengan lembut, mengambil bunga di rambut Dewi Pelangi dan meletakkannya di tangannya. Dewi Pelangi terkejut dan tidak percaya. Air mata jatuh dari matanya. Sang Dewi menanam bunga itu di depan rumah, merawatnya dengan sangat sepenuh hati setiap hari. Suatu pagi, ketika Sang Dewi terbangun, dia pergi ke taman dan melihat bahwa seluruh taman telah penuh dengan bunga yang bermekaran cemerlang. Di taman bunga itu, Henry, putra Ratu Iblis, melangkah keluar. Aku kembali, aku telah bangkit kembali. Mulai sekarang, aku bukan lagi putra iblis. Iya, kau adalah Henryku. Sejak itu, mereka hidup bahagia selamanya. Membantu orang-orang untuk hidup bahagia dan sejahtera.